Berat. Nah, kalau lu pernah dengar cerita kalau cedera berat itu seperti apa penanganannya kalau misalnya tukang urut? Jadi kalau cedera berat yang pernah saya dengar itu patah pada tulang. Oke. Patah Patah pada nih ya. iya patah Lengan apa jadi kaki waktu itu? kaki sih kalau dengar. Kaki. Kalau oke. cerita Iya, yang beredar. Iya. Jadi kakinya tuh patah, terus tekniknya tuh agak beda sih. Jadi beliaunya tuh orangnya tidak tegaan karena tekniknya ekstrim. Oke. Sangat-sangat berbahaya. Iya. Sangat-sangat menegangkan untuk si tukang urut dan si pasien itu. Kayak nonton horor ya? Jadi Kayak dia nonton horor. tidak tegaan. Iya, Jadi iya. minuman khas daerah mungkin. Welcome back to Omong Orang Timur. Yeay. Jadi kita kembali lagi di podcast Omong Orang Timur yang lagi naik daunnya. Naik Daun. Iya. Ulat dong. Ya? Ulat. Ya ulat kan yang biasa naik daun. Iya. Iya sih. Jadi sehubungan dengan kita cuma berdua nih ya. Iya. Emang kayak butuh orang teknis banget nih. Ini mah kameramen yang Iya. standby audio kita dan video nih. Iya. Jadi tapi biasalah itu. Iya. Awal-awal kan bisa gitu. Gitu ya. Jadi kapan AdSense? Coba banget. Dikejar AdSense juga. Oke, gimana kegiatan lo? Jadi minggu-minggu ini. Apa? Jadi kenapa sampai kita baru muncul lagi Ya. itu kita ada kegiatan. Jadi kegiatan itu saya ngantor, kebetulan beliau sibuk ini. Manggung apa? Enggak, lu ngantor, gua manggung. Iya. Iya. Ya, saya juga Lu kan ngantor. gua manggung. Iya. Terus. Itu yang mengakibatkan kita baru muncul lagi di podcast kali ini. Iya, gitu. Jadi mungkin ada yang merindukan. Nah, ini kita hadir lagi. Iya, merindukan. Iya. Peluk ya. Itu mah. Oke, Ya. bagaimana Bung Afif? Apa Ya. yang harus kita bicarakan pada podcast kali ini? Jadi gue tuh minggu-minggu ini lagi disibukkan dengan kompetisi futsal yang ada di Momere. Oh Ya, jadi mungkin vibe-nya teman-teman di Momere ini sama nih. Iya. Jadi ada kompetisi futsal di bulan Mei ini antar instansi, ada 30 Iya. tim. Nah, gue kepikiran how if then gitulah. Oh, iya, Bagaimana. Gue tanya kalau misalnya di sini kan secara fasilitas rumah sakit udah ada. Iya. Tapi kan sekabupaten ukurannya ya cuma 1 atau 2 lah kayak gitu kan. Nah, Iya. posisi lain namanya main bola ya body charge, tabrakan, Iya. jatuh segala macam itu kan perlu banget untuk bukan perbaikan ya, untuk Berjaga-jaga, iya. betul. Nah, di kali episode ini gue tuh mau bahas gimana sih tukang urut di Momere Oh, kayak gitu. iya, asik. Wah. Oke, pertanyaan pertama. Apakah banyak tukang urut di Momere? Jadi untuk pertanyaan banyak atau tidaknya tukang urut di Momere, tergolong banyak tukang urut di Momere. Jadi di Momere kan kabupaten tuh, ada kecamatan-kecamatan. Nah di tiap kecamatan itu ada tukang urut. Mungkin setiap satu kecamatan itu ada 1 atau 2 tukang urut. Berarti Jadi, kecamatan Mego ada, Mego ada, kecamatan Nita ada, Alok Nele Timur ada, Alok Barat ada. Oke, berarti pegangannya per kecamatan ya? Iya. Terus. Terus masuk lagi ke kelurahan Ada. Oke. Terus habis itu? Jadi lumayan banyak lah untuk tukang urut di Momere, tukang urut ya. Nah, pertanyaan gue kenapa di Momere itu sangat familiar, gini sebelum jauh. Iya. Lebih familiar mana ketika orang cedera keselewatan dan lain-lain ya, dia akan lebih ke medis, rumah sakit atau puskesmas atau ke tukang urut? Kalau yang saya lihat, Ya, sepengetahuan lu lah. sepengetahuan saya, selaku orang Momere yang Iya. sudah hidup dan bertahun-tahun ya. Yang baru hidup 22 tahun. Enggak ya? Muda. Iya. Ya Oke, 22 tahun. Jadi kecenderungan orang itu kalau ada keselio atau tulang pasti ke tukang urut daripada ke medis. Mungkin ada beberapa, bukan semuanya ya. Iya. Jadi lebih banyak lah ke tukang urut. Kenapa? Nah itu dia. Kenapa? Dari pertanyaan kenapa itu panjang ceritanya. tuh. Oke. Jadi ceritanya tuh begini. Pada suatu hari. Tidak. Jadi urut ini kan turun temurun. Mungkin di daerah lain juga begitu. Gue tuh gini, pada suatu hari awal sih enak, awal sih saya coba-coba, terus saya ketagihan. Iya, akhirnya urut terus. Oke. Jadi mungkin di daerah lain juga. Jadi tukang urut itu fenomenal lah bisa dibilang. Dari dulu sebelum adanya dokter atau petugas fisioterapi jadi
Itu tuh orang lebih banyak ke tukang urutnya. Oh, dulu karena kita ngomong historis ya. At least Iya. dulu itu kita bilangnya 10-20 tahun lalu lah. Iya, iya, Belum iya. banyak fasilitas medis yang ada Belum di banyak kota fasilitas ini. medis, dokter ahli bedah, fisioterapi dan segala macam itu belum ada. Iya. Dan semuanya itu ke tukang urut. Dan pada saat itu percaya tidak percaya, yang tukang urut lakukan adalah sembuh, bisa menyembuhkan orang itu dengan patah tulang, dengan kesleo, nah itu bisa sembuh. Nah akhirnya jadi kepercayaan masyarakat bahwa tukang urut bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Itu telemarketing ya? Iya. Telemarketing kan gini, konsepnya telemarketing itu dia tahu dari omongan orang. Iya, benar. Atas pembuktian. Iya. Tahu yang teman saya 2,6 juta modal sekarang punya Alphard. Iya. Mungkin tukang urut yang juga kayak gitu. itu, Iya. itu kayaknya viral juga. Iya viral juga. Saya sembuh ini Iya. patah tulang nggak kayak gitu ya? Saya temu patah tulang karena beliau ini. Iya. Datanglah ke tukang urut. Ke tukang urut jalan. Iya gitu kan. Ya begitu-begitulah. Kayak gitu, terus. Tapi kayaknya tidak begitu juga. Enggak, Kan lebay ya? pas ada patah tulang, misalnya saya pernah ada keluarga yang patah tulang nih. Masih ada teman kita yang lagi patah tulang dekat. Hai, ke tukang urut saja. Pak, ini di sana. Bagus, saya punya keluarga itu sembuh di situ. Nah, bawalah sudah. Iya, percaya. Nah, mereka kunjung ke rumah sakit, tapi menganjurkan orang untuk ke tukang urut. Oke. Nah, itu yang mengakibatkan banyak pasien-pasien yang dengan dislokasi atau patah tulang dari rumah sakit pulang paksa. Pulang paksa untuk ke tukang urut. Jadi kan kalau kenapa pulang paksa itu biasanya penanganan belum tuntas. Iya. Itu kalau diminta pulang sendiri disuruh pulang paksa. Oh. Jadi itu pakai tanda nggak tangan. sabar lah bahasanya. Iya, ya. nggak sabar. Nggak sabar. Oke. Itu Terus biasanya pulang paksa. Jadi kalau ada apa-apa yang terjadi di luar rumah sakit, itu bukan tanggung jawab rumah sakit. berarti itu ada surat pernyataan gitu ya? Iya, surat pernyataan juga. Baru tahu sih gue. Ya, Bisa ya kayak gitu ya? bisa sih. Oh, terus kalau dia kabur gimana? Dari mana, Pak? Dari rumah sakit. Misalkan di infus, atau dia nyabut infus sendiri. Dia Pulang paksa dinyatakan pulang paksa. Oh, belum pasca tuh yang menyatakan dari rumah sakitnya gitu. Iya. Tanda tangan materai sama Tanda tangan surat keterangan pulang paksa. Itu biasanya ditantangani oleh wali atau keluarga terdekat atau memang sama sekali keluarga yang tidak ada berarti teman dekat yang bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Biasanya. yang mengiyakan bahwa dia Iya, pulang itu. dia pulang. Nah, kenapa gue tuh seru banget ngobrol tentang ini karena Bruder ini selain anak kantoran yang kadang-kadang manggung. Oh enggak, anak kantoran yang sering manggung. Di sisi lain dia tuh punya kompetensi perawat ya siapa? Cuy ya. Ya, keperawatan ya. Bukan keperawanan ya. Hati-hati mengucapkan itu. Gua Banyak bilang, yang salah ucap. Gue kan T tadi bukan Oh N. iya, Ya. saya dengar mungkin pakai ini. Keperawatan. Iya, keperawatan ya. Iya, keperawatan. Nah, ini kompetensi. Jadi Bruder ini udah sekolahnya di situ, Iya. punya kompetensi dan sekarang bekerja di cukup ternama lah bahasanya ya kan. Ya, Untuk di Jawa lumayan, Timur lumayan. ya, kalau Iya. Bumi Muara mungkin nggak kelihatan, tapi kalau Iya. Jawa Timur cukup ternama lah namanya. Iya, Nah, iya. jadi Bruder ini bahas kalau gue bahas detail tuh ya bukan omong-omong kaleng lah bahasa Iya, gitu. iya, iya. Oke, nah selanjutnya nih. Mm-mm. Emang apa sih kejadian ketika terjadi cedera? Cedera itu ada apa yang misalnya nih gue ketabrak kita main bola gitu ya. Iya. Gue ketabrak diselengkat gitu. Iya. Apa yang akan terjadi pada sendi atau tulang gue atau urat gue? Bisa cedera berat, cedera ringan. Jadi biasanya cedera itu dari cedera ringan yang diperberat oleh kita sendiri. Bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Oke. Jadi misalnya kemarin ada teman kita tuh yang main bola, terus ketabrak atau gimana, terus ada kesleo sedikit. Nah harusnya kan harus istirahat. Jadi dia tetap memaksakan main juga itu memperberat. Oke, bahaya cederanya. juga. Harusnya kan kita anjurkan, terus sudah. Cuman karena timnya lagi mengejar ketertinggalan, Iya. dia paksa main terus. Oke. Nah itu memperberat cedera. Heeh. Kita sendiri yang memperberat cedera. Oh, awalnya sebenarnya istirahat cukup, Iya, tapi karena istirahat dipaksa main jadi cukup. cedera. Terus kompresnya juga kompres dingin. Kebanyakan orang salah kompres hangat. Oh. Iya. Sebentar. Emang beda ya? Beda lah. Jadi kalau kompres dingin itu efeknya apa ke tubuh? Kompres dingin itu untuk memperingan agar jangan bengkak, tidak terjadi bengkak itu bahasa Medisnya? tidak terjadi lebih keparahan, tingkat keparahan, tingkat keparahannya cedera itu. Jadi dikasih Iya. beku begitu. Jadi
lokasinya itu dipertahankan dulu Iya. untuk sementara sebelum di pertolongan lebih lanjut oleh tim medis. Jadi dianggap itu dikasih kompres dingin. Jadi lokasinya tetap begitu dijaga agar tidak terjadi di lokasi yang lebih parah begitu. Iya, 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 iya. Jadi dipertahankan dulu itu lokasi yang sudah itu kan kebanyakan orang kalau jangankan itu kecelakaan misalnya Iya, juga. iya. Cara angkat orang dari kecelakaan ke rumah sakit pun itu berpengaruh. Ada tekniknya juga? Iya harus ada teknik. Oh berarti emang nggak boleh sembarangan orang Iya, angkat-angkat gitu ya? Tidak, harus ada teknik. Jadi Heeh. tingkat keselamatan si korban gitu tergantung dengan orang yang menolong awalnya. Orang yang menolong awalnya bagaimana, terus sampai ke rumah sakit itu berpengaruh sekali. Makanya kan yang riskan itu ada namanya golden hours ya? Iya. Iya bener ya golden Iya, hours ya? iya, Iya kan tahu-tahu dikit lah gue. Asik. Jadi golden hours itu berapa menit sih setelah kejadian? Biasanya itu hitungannya 10 sampai 15 menit. Ah, Itu pertolongan fatality. fatality ya. Pertolongan Berarti yang itu harus diangkat sebenarnya oleh orang yang paham. Iya, Pak. Minimal pernah dapat pelatihan. Iya, jadi makanya kebanyakan sekarang kalau di tempat-tempat atau instansi gitu dikasih pelatihan penanganan gawat darurat dasar gitu. Iya, iya, iya. Oh, minimal beberapa orang yang bisa, Iya bisa paham. Iya. Iya. P3K lah. P3K Iya, betul iya. ya P3K. Nah, jadi jangan asal-asal zaman Iya. SD kan P3K. Yang penting lihat PMI kan- orang angkat. Iya. Langsung main Asal-asal angkat-angkat. aja. Iya. Oh, itu nggak boleh ternyata ya. Iya, ada tekniknya kalau dia jatuh karena apa-apa itu kita harus menjaga tetap lokasinya tuh tetap seperti itu Iya. sampai ke tempat tujuan baru nanti ditangani oleh tenaga medis yang ahli. Oke. Nah, lanjut lagi ke tukang urut. Iya. Ke tukang urut ini seberapa banyak? Banyak sekali. Hmm. Secara angka lah di kota Momere sendiri mungkin nggak lebih dari 100? Oh tidak. Enggak ya? Tidak sebanyak itu sih. Oke. Mungkin 10-an ya yang dipercaya ya. 10 berarti. Yang sangat ternama loh. Oh mungkin. sangat ternama. Iya, Berarti asumsinya kalau ada di Momere gue lu nggak tahu dari beberapa Iya. kecamatan ya. Kita nggak ngomong Sika ya. Sika itu kan dari Paga, Iya benar. Lio, Iya, kejauhan iya, lah ya. iya, Kita iya. ngomong Momere dulu ya. Berarti Momere kalau 10 minimal di setiap kelurahan ada dong berarti. Iya, ada. Tersebar merata. Tidak sebenarnya pasti ada tetangga antar kelurahan lah. Iya. Oh, nah terus mereka tuh bisa familiar tuh gimana? Bisa famous itu gimana? Karena mereka sudah membuktikan dengan menolong orang ada yang sembuh. Gitu. Oh. Iya, tapi kan tidak semuanya sembuh juga. Pakai ini viral nggak? Sampai viral gitu nggak? Atau sama omong-omongan doang? Viral tuh di posisi Nita sempat viral sih. Hah? Saya tidak bisa menyebutkan nama, sempat Iya. viral sih untuk di Momere. Oh di Momere Di ya? Nita sih orang. Oh, Nita. Iya, Oh, itu viral. Cuman untuk tingkat keberhasilan, mungkin satu orang itu menceritakan, cuman yang lain-lain itu kita kan tidak dengar. Iya. gitu kan. Apakah semuanya berhasil atau Betul. tidak, kan kita tidak Karena tahu. after setelah penanganannya kan juga nggak ada dapat testimoni kan. Iya. Itu kan karena kenapa kalau di medis itu, gua bukan berarti untuk mau nabrakan enggak ya. Iya, Tapi iya. kalau di medis kan ketika lo operasi, lo tuh diwajibkan selama 1 bulan setiap minggu itu lo datang ke rumah Iya, sakit iya. buat diperiksa Kontrol, ya, kayak kontrol, gitu. Kalau ini kalau misalnya tukang urut itu ada nggak kayak gitu? Ada juga. Ada juga ya? Iya. Oh suruh datang. Jadi mereka juga semacam itu sih. Hmm. Jadi dikontrol bagaimana dilihat, dites sampai sembuh. Cuman kalau biasanya viralnya itu kan sembuhnya. Kalau yang tidak berhasilnya itu tidak Nggak tahu ya. iya. Oke. Karena banyak itu kan cedera ringan, cedera Iya, berat. cedera berat. Nah, kalau lu pernah dengar cerita kalau cedera berat itu seperti apa penanganannya kalau misalnya tukang urut? Jadi kalau cedera berat itu yang pernah saya dengar itu patah pada tulang. Oke. Patah Patah pada- nih ya. iya, Lengan patah apa dari- kaki waktu itu? Kaki sih kalau dengar. Kaki. Kalau oke. cerita Iya, yang beredar. Iya. Jadi kakinya tuh patah, terus tekniknya tuh agak beda sih. Jadi beliaunya tuh orangnya tidak tegaan karena tekniknya ekstrim. Oke. Sangat-sangat berbahaya. Iya. Sangat-sangat menegangkan untuk si tukang urut dan si pasien itu. Kayak nonton horor ya? Jadi Kayak dia nonton horor. tidak tegaan. Iya, Jadi iya. minuman khas daerah Momere. Oke. Biar beliau agak tegaan. Campur sedikit. vodka. Enggak dong. Terus? Jadi minum moke biar bisa tega begitu. Iya. Jadi setelah minum, terus kaki yang patah itu Iya. diangkut hammer dan dihancurkan. Hammer tuh pemalu maksudnya? Iya, palu. Palu. Iya, Wih. setelah Kayak triplek aja ya? iya dipukul. Betapa mengerikan kan hal itu untuk si korban dipukul kakinya. Iya. Jadi setelah itu baru diurut kayak diatur kembali. Kayak main Lego aja deh. Iya.
Itu kan kayak campur-campur mistik-mistik sedikit ya. Oh, ada doa-doanya itu yang Iya, mahal. ada doa-doa. Bukan yang mahal sih, maksudnya yang susah untuk dicerna oleh nalar Nah, lah ya. bahasanya. Sebenarnya itu kalau dibilang bukan urut. Kalau urut kan Pijet pijat, gitu ya, ya. iya. Kalau itu sih lebih ke Magic. iya magic. sih. Magicom. Bukan. Magic Iya, sulap. iya. Nah, itu kan muncul karena tradisi ya. Iya. Jadi gimana pun ya Nusantara, Indonesia dan Iya, khususnya banyak Momere kan banyak. udah penyembuhan itu kan sejak dulu sekali Dulu, sebelum ya. mungkin sekarang familiar dengan dokter, rumah Iya, sakit dan dokter, lain-lain kan. Nggak, akhirnya itu kan turun-menurun ceritanya kan. Nah, pertanyaan gue sekarang gini, gue kan bodoh-bodohan aja ya karena gue nggak punya kemampuan di keperawatan ya, Iya. atau medis lah. Gue tuh nganggapnya gini, kayak tulang itu kayak batang pohon. Iya. Batang pohon tuh ketika dipatah dia nggak akan bisa kembali. Bener nggak? Kalau itu saya pernah tanya ke dosen saya. Ah? Dia bilang terbisa mengasumsikan tulang itu dengan batang pohon. Oh, berarti salah ya? Oh, oke. Jadi tidak bisa. Jadi gimana? Jadi tulang itu tulang sih. Tulang itu Kenapa? Jadi dia bilang manusia itu jika sudah cacat pasti akan cacat terus. Ditolong sembuh, cuman tetap ada kecacatan pada posisi lokasinya situ. Nah, jadi kalau misalnya tulang, Macam bekas luka itu menandakan bahwa dia pernah terluka Iya, betul, atau patah. Jadi betul. kalau pohon itu kan patah dia bisa tumbuh lagi. Makanya saya kan pernah tanya kenapa batang pohon itu dia tidak bisa mengasumsikan tulang manusia dengan batang pohon. oh beda ya. beda, Oke, jadi gimana? Yang bener tuh gimana? Jadi yang benar tulang manusia adalah tulang manusia. Oke. Jadi dianjurkan jika terjadi fatality atau patah atau Iya. apa dislokasi, datanglah ke pertolongan yang benar. Jadi Oh. jika Anda percaya tukang urut, maka pergilah ke tukang urut yang benar. Jika percaya ke medis, biarkanlah medis yang bekerja, begitu. Itu himbauan sih. Himbauan ya. Nah, kemudian nih ketika kejadian misalnya ada tulang patah, Iya. apakah dia bisa nyambung secara alami atau harus pakai Oh, ya. macam Kalau di medis kita masih ada bantuan seperti gips Gips, itu ya. gips yang diperban Iya, gitu. Terus kalau cedera-cedera lengan dislokasi atau pergeseran sendi itu biasanya dipakai itu perban elastis agar posisinya dijaga tetap seperti itu. kalau pen? Pen itu sudah patah tulang. Oh, patah tulang dan itu disambung. Itu dipakai operasi. Alat bantu itu pen Iya. namanya. Terus pen itu jika tulangnya sudah dianggap sudah difoto, Iya. terus tulangnya sudah menyambung secara ini, terus dibuka. Oh, di black lagi ya? Dibalik Kan lagi. pen itu kan berarti ketutupan sama daging kan pasti kan? Iya, nanti dioperasi lagi, dibuka. Baru tahu gue. Jadi manusia itu ada sistem penyembuhan dari dalam. Makanya dibutuhkan bantuan pen itu supaya tetap terjaga lokasinya. Kan kalau dia bengkok begini, terus hanya dikasih ini lurus begini, terus tiba-tiba kan dia jalan lagi begini. Kalau tidak ada pen kan pasti hanya kalau kita ikat dengan itu perban, pasti dia jalan begini. Nanti pas sembuhnya nanti miring terus begini. Kenapa ada pen? Supaya tetap terjaga. Oh, berarti pen itu alat bantu untuk meluruskannya juga lah. Apa memposisikan seperti semula lah. Posisikan seperti semula. Menjaga agar posisinya seperti itu. Kalau dari tukang urut dapat nggak pen? Di tukang urut itu biasanya tukang urut hanya dari luar. Tidak sampai pen. Gips berarti? Mega gips dengan kayu sih seperti saya lihat. Jadi rotan itu kayak rotan atau apa ya. Jadi kayu yang sudah itu kayak macam tirai-tirai. Iya. Itu baru dibungkus di kaki. Oh, dibalut semacam gitu gips, ya? cuman gips alami. Gips alami. Iya. Terus dibungkus diikat jadi posisinya juga tetap seperti itu. Ada obat-obatnya tuh, obat-obat ramuan yang Iya, ada punya ramuan. atau apa? Iya, kayaknya ada ramuan. Dan disiram-siram dulu. Iya. Itu yang nggak bisa. Itu yang tidak bisa. Terus biasanya kalau di ini maksudnya. jadi tukang urut itu ada level-level. Contoh-contoh. Level hanya untuk urut ini spesialis tulang, tukang urut spesialis tulang, tukang urut spesialis sendi atau badan. Ada yang hanya untuk jika badan-badan sakit. Oh, beda ya. Membuat fit badan lah. Fit badan. Iya. Kalau hanya badan sakit ada tukang urut ini. Iya. Nah, enak mama sini. Iya. Nah, kalau kita konteksnya kan kayak olahraga ya, main bola Iya. ya. Pemain bola itu kan ada fisioterapi. Fisioterapinya. Nah, itu fungsinya tuh apa? Fisioterapi itu menjaga stabil kebugaran gitu. Jadi jika
sebelum main itu mereka harus buat apa agar tidak terjadi ini gitu. Jadi kita kebanyakan orang kesehatan tuh biasanya motonya tuh mencegah lebih baik daripada mengobati. Kayak gitu nggak laku dong. Ya, Nggak laku dong ke medis. laku lah. Laku juga kan tetep. mencegah. Oh mencegah, oh iya terus mencegah. Iya. Mencegah mah rutin ya. Mencegah, terus dia kan lebih banyak. Laku bahasa gue jahat. Maksudnya Jahat nih orang. Bukan Tolong jahat. Maksudnya gue ralat. Maksudnya tuh akan jarang orang yang ke rumah sakit. Gitu. Jadi memang rumah sakit tuh hanya untuk orang-orang yang sakit sebenarnya. Iya. Orang-orang sehat hanya untuk kunjung. Iya kan? Kunjung keluarganya. Iya. Kunjung siapa. Nah gitu, terus temen. kalau yang macam kita-kita ini hanya untuk proses pencegahan. Oke. Dengan kalau ada terjadi sesuatu bahaya baru kita pertolongan pertama di situ. Iya. Nah, balik lagi ke tukang urut. Nah, tukang urut itu secara tadi kan udah lumayan banyak. Terus Iya. dengan metodenya yang mungkin bisa jadi ya itu keahlian lah ya. Iya, Maksudnya keahlian yang dalam artian itu nggak bisa di Sembarang orang lah. sembarang orang betul. Dan ilmunya kan juga mungkin bukan dari sekolah kan. Iya bukan dari Tapi sekolah. biasa, nah gue tanya ilmu itu mereka bisa dapetnya dari mana? Itu tadi ilmunya tuh turun-temurun. Mungkin dijelaskan waktu saat urut itu, oh ini kalau urut di sini bagaimana, kalau urut di tangan ini supaya apa, itu mereka pasti ada. Saraf itu kan ada ribuan ya. Iya makanya. Dan dia mungkin dia bisa hafal gitu atau Dia bisa tahu. ya? Terus Atau gimana ya? ada yang orang di sini, ada yang spesialis untuk yang kandungan juga sih, tukang urut itu, yang saya tahu juga. Karena saya juga pernah sih ke sana. Oh, kandungan tuh coba gimana Jadi misalnya? kan orang yang sulit hamil atau sering keguguran hamil. Itu tukang urut di perutnya tuh. Oh, ada ya. Iya, supaya angkat kandungan agak ke atas atau Iya, bagaimana. iya. Pokoknya mereka ada teknik-teknik tersendiri. Saya pernah mengalami juga. Itu istri saya sendiri. Itu diurut kandungannya. Lu juga? Kalau lu enggak? Oh, Iya, cuma Ibu. perempuan. Oke, terus? Jadi diurut supaya katanya supaya kandungan ini agak turun jadi diangkat ke atas. Ya sesuai dengan medis sih yang beliau katakan juga. Jadi itulah mengapa orang-orang sini percaya juga ke tukang urut. Iya. Termasuk kan tadi pembuktiannya saya itu ya. di pembukaan saya bilang saya tidak 100% tidak Betul. percaya tukang urut. Iya, iya. 50-50 lah. 50-50, Ya, karena ada yang cuman yang setahu saya yang sakti itu tuh sudah kebanyakan dipanggil pulang. Terus ini hanya penerusnya entah penerusnya itu diturunkan 100% yang dia belajar atau tidak, yang kan tergantung waktu itu. Oh, gimana waktu itu dalam artian gimana dia belajarnya Iya, kan? belajar, Atau iya. gimana gurunya mengajarkan Iya, dia iya. gitu atau orang tuanya itu. Iya. Kebanyakan anak-anak sekarang kan apa sih mau belajar itu? Nah, kalau misalnya gini, lu secara akademis kan lu udah megang ilmunya. Iya. Apa pandangan lu mengenai tukang urut ini? Pandangan saya ya. Untuk ini ya, konteksnya kita Pandangan pribadi nih. Pandangan pribadi ya, Iya, untuk ke yang di lingkungan kita aja deh, nggak usah jauh-jauh. Kita nggak usah ngomong kota apa gimana yang deket-deket aja. Pandangan lu gimana? Jadi pandangan saya itu kayak alur sebaiknya kalau kita percaya ke tukang urut, alur sebaiknya jika ada cedera kita ke rumah sakit dulu untuk foto. Oke, rumah Terus sakit. foto jika memang biasanya tukang urut sekarang juga pintar. Diantar nggak? Diantar nggak? Diantar. Oh diantar, gue kira jalan sendiri. Oh, diantar lah. Makanya Kasihan kalau ada dong cedera dong. kita jangan langsung, kalau tadi kan di cerita ada yang langsung ke tukang urut. Nah, tukang urut ini kan tidak tahu tuh dislokasinya seperti apa. Nah, tukang urut sekarang juga teknologinya oke. Jadi mereka akan meminta foto ronsennya. Oh iya? Iya. Oh, ada kayak gitu ya? canggih. Oh. Jadi minta dia lihat gini. Oh, iya oke. Oh, berarti harus begini. Jadi nanti dia urut sesuai. Dia mengembalikan lokasinya itu sesuai. Itu kalian khusus loh membaca ronsen itu? Iya. Ronsen itu kan Kebetulan sekarang dokternya baik-baik. Iya, Jadi foto paham ronsennya ya. itu ada penjelasannya di situ. Dikasih penjelasannya. Kan gitu ya. Gak aja gak cuma foto, Iya, cuma dikasih. Konsepnya gini, foto itu kan, foto ronsen itu kan bukan kayak kertas HVS yang Iya. putih gitu ya. Iya. Dia kan bisa dibolak-balik kan. Iya, bisa. Nah ketika dibolak-balik, dia kan gak tahu sebelah depannya mana. Depannya ya, mana nggak sih? ya? Iya gak? Di sini sudah dikasih ini. Ya. oke, Dikasih. Kebetulan memang sekarang bukan baik-baik, memang mungkin ilmunya Iya, sukses. Jadi di bawah pulang itu sudah ada Tulisannya, hektarannya ini di terjadi depan, ya. di sekolah kasih. Biasanya di sini tulisannya ini nih. Tapi kalau dulu kan dikasih hanya foto ronsennya saja, tidak ada penjelasannya. Iya. Jadi tukang urut itu sebagaimana dia punya keahlian itu, Iya. dia membaca dan dia kok tahu ya, saya juga Paham heran. ya? Iya. Mana foto ronsen depan, mana belakang. Iya. Kayaknya dia melihat dari kaki. Nah, pertanyaan gue kan gini ya. Dokter itu kan dia nulisnya pakai bahasa Latin atau bahasa medis ya.
Misalnya Iya. kayak hipokampus gitu kan. Iya, iya. Hipokampus kan nggak ada bahasa Jadi Indonesianya. tukang urut itu tidak membaca itu, dia hanya melihat lokasi yang mana. Langsung gambarnya. Langsung ke gambarnya. Iya, bisa ini nama nih Yang tulang. itu bilang lutut. Ini tulang iga nih, apa Iya. tulang rusuk Kan gitu. misalnya lutut tuh yang bergeser, tapi Iya. dia lihat di foto dia Iya. bisa, oh iya ini agak ini. Iya. Jadi ke gambarnya Iya. bukan ke. Kan setahu gue kan misalnya gini nulis Iya, nulis. fraktur Iya, apa-apa kan pakai gini. bahasa ini, Kan gini, bahasa tulang ini kan gue nggak tahu kalau kedokteran. lengan ini apa ya. Tapi Iya. kan antara pangkal dan ujung itu Iya, ada beda, namanya iya, ya iya, kan. iya. Dan itu ada istilahnya, Iya, seingat gue sih. Jadi memang tukang urut itu lebih ke gambar. Gambar, oke. Jadi ke gambar itu yang memang kalau menurut saya itu bagus sih begitu. Jadi dia obat itu kita tidak takut salah urut atau apa. Iya, Kan iya. kita suka tunjuk gambarnya. Betul. Oh, ini Pak Dukun, Pak tukang urut ini gambarnya begini. Oh ya oke urut. Iya. Ya, jadi kita keluarga juga tidak cemas tuh diurut. Nggak Sakitnya di mana, urutnya di mana. Sakitnya di Sakit di sini, kepala, urut di di kaki kepala, ya? urut di kaki. Iya, karena kepala dan kaki saling berkaitannya memang benar, cuman sakitnya cederanya di mana Iya, gitu kalau ya. cedera kan langsung biasanya di lokasinya. Iya, di ya. lokasinya. Kok gue sih gini sih, mandang urut ini sebagai kearifan lokal. Iya. Kearifan lokal dan menurut gue ini merupakan pengetahuan budaya tradisional gitu Iya. loh. Yang mau nggak mau percaya nggak percaya ini Percaya sudah dilaksanakan sejak dulu. Sejak dulu. Dan turun temurun Iya. dari percaya sampai sekarang gitu. Perkara kan gini, kadang beberapa orang tuh nabrak-nabrakin lah. Iya, Ini sering, nggak- sering. Orang ini nggak bener, Iya, iya, iya. ini bener, ini It's bener. sering. Gitu. Ya boleh. Jadi kalau nanti tolong di counter ya, brother ya. Jadi terserah ya baik lagi yang sakit siapa, yang mau nge-treatment siapa kan gitu kan. Iya. Karena kalau gue sih memandangnya gini, percaya terhadap sesuatu itu merupakan setengah jalan dari kesembuhannya nggak sih? Iya, benar. Itu benar. Iya gitu ya. Jadi kita Kok bener sih gue? Iya, benar. Ya coba jelasin. Karena gini, saat kita percaya itu Iya. dibilang 50% kita penyakit itu sudah hilang. Gitu ya. Iya. Kalau lu percaya nih. Percaya. Terus? Kan kadang ada yang kayak beberapa teman saya di tempat kerja saya itu. Iya, iya. Mereka itu percaya saya. Heeh. Makeup anak sakit, kalau telepon Rino pasti sembuh gitu. Oh. Dan Rino kasih obat apapun itu akan sembuh. Promosi. Iya. Ya, Jadi kalau ada yang sakit di Iya, kantor, iya. hubungi gue. Dan Boleh. itu memang terbukti sih. Saya juga iya, kaget iya. memang. Hah? Kok sebaik langsung bermain dia. Iya. Teleponnya malam, besok paginya anaknya sudah bermain. Nah, tambah percayalah dia. Iya, benar. Ya. Walaupun saya kasih obat itu sama seperti orang lain, cuman kalau saya datang dan memegang gitu, dia Iya. percaya kalau saya datang pegang anaknya dan kasih obat langsung, sembuh. Pakai doa enggak? Kayaknya ada sih. Gitu. Nah, gitu juga. Enggak lah. Gini. Gitu enggak? Bisa-bisa sih mereka ajar saya. Ajar. Ludah lagi. Oh, Jadi gitu. Jadi kepercayaan orang kalau kita sudah percaya kepada itu, 50% penyakit kita sudah diangkat. Jadi tinggal yang 50%-nya dari yang kita percaya itu. Dia urus kita dengan baik atau tidak. Gitu sih. Nah, lanjut nih. Kalau misalnya tadi kan lu misalnya siapapun sakit, dia percaya akan sesuatu itu setengah jalan dari kesembuhan. Iya, Nah, benar. pertanyaan sekarang, kalau misalnya yang udah itu, kalau misalnya di tukang urut ya, Iya. itu afternya itu kalau lu pandang, gua nggak berusaha untuk ini percaya atau nggak percaya ya. Iya. Cuman kalau ini kan terus berlangsung, gua mesti hati-hati nih. Soalnya ini bakal jadi polarisasi yang sebenarnya gua nggak pengen. Iya. Idealnya ketika orang urut, Mm-mm. selesai urut, apa yang dilakukan untuk mencegah terjadi sesuatu yang lebih parah? Atau dia ngapain gitu loh. Kalau misalnya anggap dia disembuh, apakah boleh melakukan sesuatu itu lagi atau jangan? Atau Kalau sudah gimana sembuh nih, nge-treatment? kalau sudah sembuh. Misalnya si A nih, si A ini dislokasi, Iya. ya kan? Dislokasi ini habis itu diurut. Mm. Pertanyaan gue, apakah boleh melakukan sesuatu itu lagi yang bisa menyebabkan dislokasi atau sama sekali tidak boleh atau seperti apa? Kalau sudah sembuh, boleh lah dia Boleh ya? kembali. Oh seperti biasa bisa? Ya seperti biasa Oke. bisa. Kalau sudah sembuh. Iya. Tapi kalau belum sembuh ya jangan. Itu yang mengakibatkan tadi lebih dari cedera ringan ke cedera berat. Itu yang- Jadi kalau sudah sembuh biasa kembali. Iya. Bisa kembali bermain. Tapi kalau merasa sudah mulai ini ya istirahat. Maksudnya dia sembuh cuman
dia tidak boleh memforsir macam dulu dia sembuh, dia main tuh satu pertandingan full. Mungkin kali ini dia main setengah. Setengah kan latihan untuk pemulihan kembali, setengah, kemudian nanti baru bisa full lagi. Nah, ini gue tanya, gue mumpung ini Budir ada lagi Iya. ya. Patah tulang di leher itu bisa diperbaiki nggak? Gue gak tahu kalau leher itu kan Leher lah. leher itu kan bagian yang paling ini ya, bagian yang paling fragile ya sih menurut gue. Iya. Dia tuh cuman tulang sebatang gitu, menopang kepala, yang beratnya berapa ini, dan banyak otot-otot semua kumpul di sini. Kalau patah tulangnya di leher sini? Iya, bisa emang. Ya Tuhan. Kalau sekarang sih bisa, cuman kalau untuk di Indonesia sih, ya sudah ada sih, cuman kalau di sini tidak bisa. Soalnya itu tindakannya butuh cepat. Kayak amputasi nih, kayak proses putus jari. Sekarang kan bisa. Yang penting tangannya itu tuh ditaruh di dalam tempat yang bersuhu dingin, jadi es. Jadi dibekukan untuk bisa nanti dioperasi untuk nyambungin kembali. Jadi sekarang semuanya tuh, iya bisa. Dicangkok. Iya, dijahit ulang. Jadi semuanya tuh bisa. Nyambung. Sekarang kan ada ahli saraf, dokter ahli saraf. Sekarang dokter yang penting dokter ahli ada. Sekarang dulu kan kalau operasi yang satu dokter, sekarang kan tidak. Ada dokter ini, dokter ini yang ada berdiri di situ. Jadi dokter ketika saraf ya dokter saraf yang ini. Jadi begitu. Gue jadi inget ya dulu ada temen gue teman main bola ya. Iya. Dia lebih tua daripada gue sih. Di waktu pas di Bogor tuh gue sering main bola. Dia tuh ini lompat, habis itu jatuhnya tuh dia pakai gini. Maksudnya ke tanah itu dia tangannya nopang. Iya. Nggak akhirnya sini naik. Gitu bisa. Gue singkat banget. Ini tuh kayak nggak ada itu loh. Nggak ada tenaganya lah. Kayak lemes gitu. Langsung. Awalnya tuh biasa aja, terus habis itu. Nah, singkat gue sih waktu itu ada perdebatan orang tuanya tuh. Bapaknya mau ke rumah sakit, apa ke tukang urut. Iya. Akhirnya si anak namanya bocah ya ikut-ikut kemana aja, dua-duanya dijalanin. Bad luck sih, dia akhirnya kaku sampai sekarang. Sampai sekarang hanya lurus aja. 15 tahun lebih. Karena kalau di sini kan ada sendinya. Dia di sini nih. Dia gerakan ini bisa, tapi kalau ngerakin siku ini. Ya tidak bisa. Jadi kalau mau ambil gitu, ya gini. Ya lurus terus. Ya lurus. Nggak tahu sih itu kenapa. Ya itu karena di situ kan ada sendi. Jadi sendi itu pasti ada pecah dia punya kandungan sendinya sehingga tidak ada pada lokasinya. Jadi penanganan awal dengan air itu menentukan penanganan. Jadi kalau bisa sih ke rumah sakit kalau rumah sakitnya sudah lengkap. Iya, ya tahun berapa Sopi? Tahun 2000-an. Bisa. Iya sih. Kenapa di rumah sakit? Jadi kenapa kita mau ke rumah sakit supaya di foto ronsen apa segala macam. Jadi kan kita tahu ini hanya di lokasi itu kan bisa nih. Kalau di rumah sakit lama BPJS belum bayar, bayarnya mahal. Ya ke dukun aja lah. Karena di lokasi saja ini dukun ini bisa nih. Nah, berarti kita kepercayaan 50% sudah ke dukun. Jadi dia akan sembuh ke dukun. Jadi kalau dia tetap di rumah sakit, tidak akan sembuh karena kita sudah tidak percaya dengan rumah sakit. Begitu tuh. Oh iya benar. Ya, tapi kalau ke rumah sakit saja. Ke rumah sakit saya biar bagaimanapun tetap bawa ke rumah sakit. Nah, sembuh dia nanti di rumah sakit. Oh iya, makanya itu keyakinan itu kan yang harus di beneran gue yakin nih gitu. Saya yakin. Mau bagaimana bro? Bawa ke rumah sakit. Saya mau ke rumah sakit saja. Atau sudah bawa ke dukun saja. Tapi kalau lu pribadi pernah nggak ditanyain karena dia cedera gitu, lu suruh datang lihat gitu pernah lo? Datang ke tukang urut? Bukan. Lu misalnya ada si B nih sakit. Iya. Udah kan nama lu kan terkenal banget nih di Momere. Sebagai penyanyi tadi ya. Iya, sebagai penyanyi dan beberapa yang tahu jadi sebagai tenaga medis. Pada itu saya sembunyikan. Oh sengaja? Nah, ini lu bongkar. Aduh salah gue. Nah pernah nggak yang lu datang dan lu mengadvise kalau ini tuh gini lu mendingan kesini gitu? Pernah sih, pernah lebih baik ke sini, ke rumah sakit. Cuman orang pribadinya tergantung kan pribadi dengan keluarganya. Kita kan hanya sebagai teman atau lebih banyak ke tukang urut ya sudah. Akhirnya kaki itu kebanyakan kaku sih kalau ke tukang urut. Jadi kalau sudah bengkok ya bengkok. Gak semua ya? Iya. Gak semua tapi ada beberapa. Nah sembuh itu semua kita tubuh manusia itu ada proses penyembuhan. Dia akan kasih sembuh. Itu dia. Itu yang cuman kuasa posisi kalau di rumah sakit itu kan nanti ditaruh pen supaya lurus. Iya. Jadi pada saat proses penyembuhan itu dia bisa jadi lurus kembali semula. Iya.
Nah cuman kalau ditaruh di luar saja kayak pakai gips begitu. Kalau gipsnya dibuka, gips kan kita tidak boleh terlalu lama juga. Nah terus kalau dibalutannya dari luar terus tiba-tiba dia jalan, dia injek salah, kalau sudah bengkok ya bengkok terus begini. Kalau di rumah sakit kan kalau begini kan pasti ditarik begini. Iya. Kalau Kalau supaya itu nyambung. kalau Di operasi baru ditaruh ini. Iya. Kalau di tukang urut kan kalau begini hanya tertahu dia urut kan semakin lama dia sudah begini, dia urut semakin lama kan sudah proses penyembuhan. Jadi ketika dia urut lagi sudah terpisah lagi. udah kaku. Iya, sudah kaku di situ. Makanya banyak yang begini. Oke. Jadi Banyak tapi nggak semua. iya, anjuran saya sih pribadi Iya. ke rumah sakit dulu. Kalau hanya keseleo ke tukang urut. Kalau patah tetaplah di rumah sakit. Percaya bahwa rumah sakit itu ya sudah memang saatnya sekarang rumah sakit yang bekerja. Kalau dulu sih memang benar rumah sakit itu tidak lengkap segala macam ya. Sekarang sudah lengkap sekali dan percayakan saja kepada rumah sakit. Pasti semuanya bisa teratasi tanpa ada kecuali. Tapi ingat ini. Semuanya itu tergantung Tuhan. Dan keyakinan kita terhadap kita mau sembuh atau tidak. Iya, kita mau sembuh. Gitu kan. Terus kalau semuanya sudah semangat mau kasih sembuh, kitanya sendiri biar sudah sana, sop kaki patah, malas sudah. Begitu-begitu kan. Ya udah selesai. Ya gimana bahasanya? Kayak tadi kan sempat mention kan, tubuh itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Ya kalau misalnya kita nggak punya manifest kayak gitu, ya gimana caranya sudah, dia sembuh? Gitu. Makanya kebanyakan kalau teman-teman saya sakit, kalau mereka datang, ini minta obat dulu, saya akan bilang, kamu sedikit mengeluh sedikit. Coba bertahan sedikit karena tubuh itu ada dia punya ini. Jadi kalau kita kenapa kita pilih kita mete malam sesuai kita bekerja. Tapi kalau lama-lama terus begitu kita biarkan tubuh yang bekerja sendiri, maka dia akan menyesuaikan dengan pola kerja. Makanya ada beberapa orang dulu bekerja sebagai ini yang hanya pagi saja, tiba-tiba dia pindah ke sini ke bagian ini. Terus dia harus pagi malam. Jadi ya tubuhnya menyesuaikan diri. Terus saat itu juga ada hujan, angin. Kan pasti ada ini. Ya efek lah ya, efek ke badan. Itu pasti awal-awalnya pasti dia akan kena batuk pilek. Tapi coba kecuali ada parah nih sudah sampai menggigil dan segala macam baru kita ini kasih obat. Tapi sebelum itu lebih bagus biarkan tubuh yang mengobati dirinya sendiri. Heal the world. Ya kan ya. Gitu sih. Kebanyakan. Itu sudah ke dalam banget. Sudah ke dalam. Itu cuma membangkitkan semangat supaya jangan terlalu minum obat. Iya. Oh iya gitu ya. Iya, kan semua obat ada efeknya. Jadi biarkan tubuh badan sendiri. Iya. Dan nutrisi yang ada di dalamnya. Iya. Ih, kita hari ini sehat sekali loh. Tapi kita rokok habis 2 batang tadi. Iya. Jadi jangan ditiru. Jadi kebanyakan. Saya omong kebetulan sudah tahu seperti. Jadi kebanyakan perawat, ada beberapa dokter itu suka ngerokok. Jadi nggak semua, tapi ada. Iya, ada dong. Jadi ketika disuruh penyuluhan, kami tidak akan pernah mau penyuluhan jangan merokok. Iya. Nanti ditanya balik, loh kenapa merokok? Nanti bisa jawab. Iya. Jadi malas Salah lagi. Jadi tidak pernah kasih penyuluhan itu. Tapi saya merokok, tapi karena saya tidak minum alkohol, maka saya kasih penyuluhan tidak minum alkohol. Tidak itu canda. Jadi sebenarnya tidak no smoking, no alkohol itu lebih baik. No drugs juga. Cuman karena apa ya waktu itu sebelum masuk ke situ kita sudah di situ dan di situ ada nikotin itu membuat kita ketagihan. Ya gitulah. Tahu ya. Tahu. Ya tapi kan mau berhenti kita hancur berarti ngantuk terus. Saya coba berhenti itu saya akan tertidur terus dan saya pun konsentrasi. Itu tertahu itu sugesti. Itu orang bilang sugesti cuman benar sih. Sugesti aja. Saya tes tadi malam. Kemarin setelah minum kopi seharian kan saya tertidur terus tuh. Iya, soalnya gue telepon susah dia. Tertidur terus dia ajak pulang ke lapangan. Habis itu ngantuk lagi tuh pulang langsung tidur lagi. Iya. Ya bagus dong. Jadi istirahatnya cukup. Makanya lagi segar-segarnya gue chat lah, bos, ayo kita podcast gitu. Karena tidurnya cukup malam kan tadi. Semangat fresh tuh otak-otak. Jadi istirahat cukup. Iya oke. Itu salah satu penyembuhan terbaik. Tidur ya. Terus mencegah cedera juga salah satunya adalah istirahat cukup. Jadi tidur cukup ya, jangan berlebihan. Tidur tuh merem ya, bukan lu tidur stok TikTok, Instagram, enggak ya? Alah, tidur. Itu Kusma tuh suka, tapi omong dulu, itu bukan tidur. Itu kan tidur ya. Itu tidur posisi tapi matanya nggak merem. Iya gitu. Tidur adalah istirahat total. Ya memang membutuhkan itu karena kita sudah beraktivitas segala macam otak, fisik, jadi dia butuh istirahat. Jadi
kebanyakan cedera terjadi karena dia sedang forsir kerja terlama dia langsung berolahraga tanpa istirahat. Itu juga sih. Tidur pada jamnya kan manusiawi kan. Iya. Yang tidak manusia adalah tidur ketika jam kerja. Itu bahaya. Oke, gak apa-apa. Tapi ya kan jam sempat istirahat. mengalami ya. Iyalah. Tapi ya jangan sering-sering. Lo kalau habis begadang, habis Masalah kalau sering-sering diketemu pimpinan bayar loh. Makanya Anda. Oke. Enakan jadi bos ya. Seperti itu. Ada closing statement untuk episode kali ini yang kita Untuk episode perurutan, pilihlah yang baik antara tukang urut dan dokter. Jika percaya tukang urut, percayalah kepada tukang urut. Jika percaya kepada rumah sakit dan dokter, percayalah kepada rumah sakit dan dokter. Jadi kita tidak menjudge salah satunya. Oke, terima kasih. Thank you guys. Ayo. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton ya. Ya. Semua ini jadi terima kasih banyak. Tolong support dengan klik subscribe. Like. Kalau bisa komentar. Banyak-banyak lah. Ya. Komentar banyak. Komentar tapi jangan komentar buruk. Boleh ini tapi ya tipis-tipis lah. Ya, ya buruk ininya apa buruk misalnya buruk nih nggak perlu kameramen apa gitu. Iya. Itu kan butuh support. Ya, buruk itu nih ada perlu audio teknisi nggak? Iya. Oke ya, Oke, baik. bye.